lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Akhlak yang luar biasa yang kami terharu, subhanallah. Tanggal 1 Mei 2023 saya bermimpi untuk menemui Habib Bahar. Saya tidak tahu apakah mimpi ini adalah mimpi sidik, mimpi yang benar, atau mimpi dari setan, saya nggak tahu. Dan saya harap video ini sampai ke Habib Bahar. Begini, satu, Habib Bahar dikatakan oleh beliau, saya tidak bisa menyebutkan namanya, nanti saja kalau bertemu dengan Habib Bahar. Habib Bahar adalah seorang pemuda yang ikhlas luar biasa di dalam memperjuangkan agama Islam. Sangat-sangat ikhlas, bahkan tidak ada yang menyamai keikhlasan beliau. Tetapi beliau telah salah cara. Pemuda-pemuda, orang-orang yang ikhlas di dalam mendakwahkan Islam, membela Islam, semuanya adalah orang-orang yang ikhlas. Tetapi mereka juga salah cara karena terlanjur mengikuti cara yang salah yang diterapkan oleh Habib Bahar. Yang ketiga, saya disuruh menemui Habib Bahar, disuruh menciumnya, memeluknya, dan yang paling dia sedihkan adalah dari golongannya sendiri juga menyalahkan. Saya disuruh di dalam mimpi itu untuk meneguhkan hati beliau. Di dalam mimpi itu Habib Bahar mengatakan, aslinya saya ini dalam keadaan sakit, tetapi saya mencoba untuk tegar. Jadi beliau memang kondisinya sakit, juga tidak sehat gitu ya. Juga sedih karena mendapatkan serangan bertubi-tubi. Dan yang terakhir, mohon untuk yang menyerang berkata-kata yang di luar batas kesopanan, mohon tidak lagi untuk mencaci Habib Bahar. Saya diminta untuk menemui Habib Bahar untuk tidak lagi menerapkan cara yang salah, tetapi diminta Habib Bahar terus untuk mendakwahkan Islam dengan cara yang lebih baik. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama guru tercinta kita Habib Bahar bin Ali bin Smith, tepatnya di kota Bangkalan, dan khususnya di ponpesnya Kiai Hanan yang berapa bulan lalu beliau ingin berjumpa dengan Habib Bahar, tetapi Habib Baharnya langsung datang ke ponpes beliau. Masya Allah. Banyak gak? Aslinya saya yang harus ke sana. Oh gitu. Saya mendapatkan amanah. Masya Allah. Beliau datang. Suatu kehormatan ya. Percaya nggak percaya? Iya. Saya mau mampir loh. Nggak percaya. Karena saya yang dapat amanah, mestinya saya ke sana. Saya sebetulnya sudah jadwalkan beberapa waktu sama adik saya, mungkin sudah jadwal. Habib Bahar adanya katanya malam Selasa gitu ya. Jadi saya paling tidak Senin nyampe di pesantren tadi balik Alwin. Ternyata beliau kata rumahnya. Ini adalah akhlak yang luar biasa yang kami terharu, subhanallah. Jadi karena amanah dan sudah kami sampaikan, tetapi beliau adalah seorang yang ikhlas. Jadi sudah saya sampaikan kepada jadi disuruh meneruskan perjuangan beliau, jangan sampai berhenti seperti yang di mimpi itu. Ternyata saya bilang kalau mimpi ini tidak nyetrum ke Habib Bahar, berarti mimpi ini adalah mimpi bohong. Ternyata beliau datang, berarti itu mimpi sidik. Saya gini aja pikirannya, kalau mimpi saya ini bohong, mimpi setan, berarti Habib Bahar tak mungkin itu. Nah, kalau mimpi ini benar, berarti Habib Bahar, ternyata beliau datang. Berarti saya sekarang hakul yakin mimpi itu adalah mimpi sidik. Karena yang tahu adalah bukan main-main, tapi tidak usah saya ngomongkan. Ya, kita menjaga ukhuwah.
setia yang telah terjalin selama ribuan tahun. Para habaib berkunjung kepada para kiai berkunjung kepada para habaib. Itu harus dilanjutkan, diteruskan. Jadi kita menjaga jangan sampai ada dari oknum kiai atau oknum habibnya yang ingin memecah belah antara kiai dan habaib. Jadi dua-duanya, jadi harus tawassut. Kita nggak boleh menyebut oknum kiai saja, tapi harus juga nyebut oknum habib. Karena ada kan habib yang hanya nyebut oknum kiai, ya kan? Sebaliknya, ada kiai yang hanya nyebut oknum habib. Kalau anak enggak, dua-duanya, mau oknum kiai, mau oknum habib yang ingin membenturkan, memecah belah persatuan yang selama ini terjalin antara habaib dan kiai. Nah, itu yang harus kita jaga. Itu harus kita jaga. Sering Anda sampaikan, para kiai itu para ulama, waris para nabi. Berkali-kali di ceramah-ceramah itu, di mana Anda bahas ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang keutamaan, kemuliaan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. La yastawuna abada, la fid dunya wa la fil akhirah. Ini Allah memberikan kepada para ulama itu yang bisa bi'imati darajat, ma baina darajataini masiratu 500 am. Para ulama, para ustaz, para kiai di akhirat itu derajat yang Allah berikan dibandingkan mukmin yang lain 700 derajat. Di antara dua derajat jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Itu satu kemuliaan, satu keistimewaan. Di dalam ceramah Anda sampaikan. Nah, di dalam ceramah juga Anda sampaikan bagaimana kemuliaan para habaib, keutamaan para habaib. Cuma kadang orang ini suka motong. Yang dipotong yang Anda ambil bahas habaib aja, sehingga seakan-akan kita ini natafakhar bil ansar. Seakan-akan kita membanggakan nasab. Padahal di situ kita juga membahas tentang keutamaan para ulama. Ya, ini tawassut harus di tengah, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Alhamdulillah ini Kiai Hanan, Anda lihat, Masya Allah, beliau juga termasuk ahli nasab. Beliau punya manuskrip. Ada contoh ini. Jadi ini manuskripnya Sayyid Syarif Habib Befaqih, Habib Syekh Befaqih bin Ahmad Befaqih, Batu Putih. Nah, ini menceritakan tentang hubungan antara habaib dan Duriyah Wali Songo, yang kebetulan Duriyah Wali Songo ini menjabat sebagai sultan ketika itu. Nah, di sini ada yang antik di sini. Ada 3 kota ini ya, nanti biar saya serahkan ke Habib. Ada 3 kota yang selalu diperhatikan oleh si raja ini. Raja ini adalah keturunan daripada Sinuun Kanjeng Susunan Kudus. Ada 3 kota. Wa kullu sanah lam tafid bi badril fulus bi Hadramut. Di setiap tahun si raja ini tidak pernah sekalipun ketinggalan tidak pernah sekalipun tidak memberi. Tidak memberi. 3 kota ini. Pertama adalah li Hadramut. Yang kedua adalah wa Makkatul Mukarramah. Yang keempat wa Madinatul Munawwarah. 3 kota ini, ulama-ulama di 3 kota ini selalu dikirim sama beliau. Kirimin pulus. Bahkan si raja ini juga hubungannya dengan Syarif Husain Al-Ghadri Pontianak, ayah daripada Sultan Abdurrahman Al-Ghadri. Nah, yang memberikan nisan terbuat dari marmer yang paling bagus adalah beliau, Notokusumo namanya, Panembahan Notokusumo. Nah, ini sangat luar biasa. Bahkan ini ada 3 nama Habib ya yang ada di manuskrip ini, yaitu Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Al-Syarif Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Baiti. Nah, ini ada salah satu fam daripada Ba'alawi, Sadat Ba'alawi, Al-Baiti. Nah, Al-Baiti ada 2 ya, ya. Ada Al-Baiti ya Segaf, ada Al-Baiti yang Nah, yang kedua adalah Wahabib Syekh bin Ahmad Befaqih yang ada di Batu Putih. Yang ketiga adalah Wahabib Umar bin Syekh Abu Bakar. Nah, jadi hubungan antara Duriyah Wali Songo luar biasa sama Baik. Dan sebetulnya saya ini sejak mimpi itu nggak berani, saya tidak pernah bilang para habaib langsung namanya. Tetap saya walaupun dengan nama Habib. Jadi kadang kita ini melewati batas ya, etika dari bangsa ini. Jadi etika bangsa ini penuh dengan akhlakul karimah. Jadi misalkan ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai,
tetap harus kita ada penghormatan, apalagi adalah yang disepakati oleh leluhur kita, gitu ya, ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, adalah beliau adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjaga anda. Saya kira itu. Misalkan mau kritik nih, para hati, ya silakan dikritik, tapi dengan kesopanan, gitu ya, penuh akhlak, dan itu adalah ciri khas yang dibangun oleh leluhur kita dari zaman dahulu. Kalau dulu biasanya kalau kritik itu pakai konpakon. Konpakon itu kurir. apa? Oh, kurir. Jadi kalau misalkan kiai satu dengan kiai satu misal beda pendapat, ini pasti ada konpakon. Diutus gitu. Oh, iya. Kalau sekarang langsung YouTube. Kalau kita orang Indonesia Timur beda. Iya. Kritiknya keras. Karena kita ngobrol aja kayak orang berantem. Padahal ngobrol. Jadi lain daerah lain Iya, beda. Jadi di Madura aja biasanya saya ngomong sama adik Dikira berantem. karena biasanya bahasanya Iya, keras gitu. iya. Tapi dulu sampai Army. Kalau kan setiap daerah itu kan punya Bukan karakter. alat ini masing-masing, alat apa namanya? Kayak keris. Oh ya, punya pusaka, alat, iya. apa? Bukan bahasanya, punya senjata masing-masing. Masing-masing. Nah, kebanyakan daerah kan senjatanya itu ditaruh. Iya. Ada di depan, ada di belakang. Ada depan, ada belakang, ada samping. Nah, kalau kita orang enggak, dipegang begini saja. Oh iya. Daerah Indonesia Timur dipegang begini. Maluku gitu ya. Dipegang begini. Jadi tidak ditaruh, dipegang gitu. Begitu. Dikira nanti mau tengkar gitu. Padahal hanya biasa. Kita pegang begini. Ya, tadi juga beliau menjelaskan ya, ini bahwasanya para habaib itu ya ini habaib zaman dulu menikah dengan anak-anaknya raja. Contoh kayak di mana, di Bangkalan. Bangkalan. Bin Smith ada menjadi menantu Panembahan Yusuf. Jadi raja di Bangkalan ada namanya Panembahan Yusuf. Mantunya ada Abdullah bin Smith. Habib Abdullah. Masih banyak anak cucunya. Iya banyak. Jadi Raja Bangkalan itu punya anak perempuan nikah dengan Habib Abdullah Iya. bin Smith. Makamnya saya udah pernah siap. Iya. Makanya kemarin saya mau ngomongan, iya Habib bin Smith ya berarti. Cuma beda jalur. Beda jalur. Kalau beliau dari Habib Umar bin Zain, dari Muhammad bin Zain, kita orang dari Umar bin Zain. Masya Allah. Karena bin Smith kan ada bin Smith Shibam, ada bin Smith Tarim, dua Iya. itu. Bin Smith Shibam sama bin Smith Tarim. Masya Allah. Sama kayak anak punya kakek. Anak punya kakek kan nikah sama anaknya Raja Manganitu. Kerajaan Manganitu. Masih pribumi tuh. Oh, bukan pribumi. Anak 7 darah Indonesia Timur. Anak punya Umi kan bukan Syarifah. Umi anak bukan Syarifah. Umi anak itu darah Flores, darah Buton, darah Bajo, darah Minahasa. Dari 4 darah ini anak punya ibu, anak punya Umi. Yang paling kuat itu Buton. Masya Allah. Karena memang dari Kedaton. Iya. Berarti juga kerajaan Ternate juga ya? Ternate dari Abah. Dari apa? Nah, mungkin saya juga ada dari Ternate dan manuskripnya masih ada di kami. Namanya adalah Muhammad Ad-Darwis. Dia adalah wakil mufti di kerajaan Ternate yang mengarang satu kitab, menulis satu kitab tentang dan juga sejarah tentang penyebaran Thariqah Satoriyah di Ternate. Dan kemudian anaknya menuliskan silsilah sekaligus juga sejarah ketika Ternate pecah dengan fi baladi Nuku. Nah, jadi ada Ternate, ada Nuku. Nah, itu juga leluhur kami juga. Oleh sebab itu, ya semuanya saling terikat. Muhammad Ad-Darwis. Apalagi beliau juga anak keturunan dari raja-raja juga. Dari Ternate. Ternate ada, Manganitu ada, Masya Allah. dari Bone ada, bercampur. Jadi kita ini hari ini jangan istilah pribumi dan non pribumi jangan, karena kita ini Sama-sama pribumi. anak-anak bangsa yang mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang nggak cinta dengan negara kita? Oh, kita dilahirkan di sini. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas segala berkunjung. Aslinya saya ini yang harus menyampaikan karena saya punya amanat itu beliau. Kaget ini subuh loh, subuh. Jadi beliau sampai salat subuh di pesantren Masya kami. Allah. Ini habis ceramah di mana? Pamekasan. Habis ceramah di Pamekasan, mau ke Malang, mau ziarah ke Imamin, saya juga di Berfiri Abdullah, sekalian safara di mampir. Masya Allah.
Kemarin udah ke Kiai Ali, Kiai yang di mana Pamekasan, Kiai di Sumeneb. Jadi ya kita ambil hikmahnya. Kalau beliau tidak mungkin tidak ada yang kenal sama Wali Songo. Mungkin beliau sama Allah Subhanahu wa taala langsung ini loh biar yang kita kan banyak yang tahu juga. Ya, jadi makanya kan Anda bilang, La ilaha illallah. Anda bilang tadi, kalau ada yang menafikan nasab Al-Imam Ubaidillah, berarti dia telah menafikan nasab Wali Songo. Karena yang paling muktamad Wali Songo itu dari Sayyidina Amul Faqih, gitu. Dari Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih. Insyaallah. Dan itu sudah dicatat di Syamsul Hira dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Nakobansa oleh Islam tidak berani untuk ke atasnya Wali Songo karena ada karena tadi ada madkhon begitu ya, jadi tidak berani. Jadi kami ke bawah. Nah ini untuk klarifikasi saja. Jadi tidak pernah kami ini mengisbat atau menuliskan syahadat Wali Songo ke atas, tidak ada, tidak pernah. Jadi kami ini ke Wali Songo ke bawah, dan itu pun kami juga bersusah payah untuk mencari manuskripnya. Masya Allah. Saya hari ini merasa luar biasa sampai beliau berkenan sholat subuh di Pondok Pesantren Alisani. Masya Allah. Jadi begitu. Oke. Siap. Yang saya sampaikan bahwasanya Azamat Khan. Tetapi adapun keturunan Wali Songo di luar Azamat Khan ada, anak tidak menafikan. Tapi kalau Azamat Khan nggak ada. Sekarang nggak ada. Dan kata-kata itu nggak akan pernah dicabut. Tapi kalau di luar Azamat Khan, anak tidak menafikan. Makanya ketika Anda bilang begitu, banyak yang awalnya pakai Azamat Khan itu akhirnya hilang semua Azamat Khan-nya. Insyaallah. Jadi perlu dipahami, beliau tidak menafikan ada dari Wali Songo. Hanya ya memang ke beliau memang tidak punya catatan. Jadi bukan berarti menafikan. Jadi jangan salah. Tapi kalau Azamat Khan, Anda bilang Azamat Khan. Azamat Khan nggak ada. Nggak ada. Sesuai dengan surat edaran Robito dan Nagoba. Tapi adapun kalau di luar Azamat Khan, wallahu a'lam, tidak menafikan. Tapi kalau Azamat Khan, anak nafikan. Nah, kita orang hitam-hitam begitu. Masyaallah. Allah, ya ini silaturahminya kita orang ini bawa keberkahan. Amin. Jadi beliau sempat di sama Madura juga, tahunya apa tadi? Ratim, Ratim. tersekelangkong, tore. Masyaallah. Masykur, Kiai Hanan, syukron. Makasih banyak jamuannya, sambutannya. Siap. Biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita itu sampai di sini. Amin. Anda tunggu di Jakarta. Al-Bab Maftu Arba'ishin. Masyaallah. Pintu kebuka 24 jam. Banyak. Tapi Senin belum selesai. Soalnya kalau di luar itu anak jarang di pondok. Tapi akhir-akhir ini anak di pondok sebab lagi sibuk ngarang kitab, ngajar santri. Masyaallah. Jadi dakwah di luar udah mulai anak Qurani sekarang. Capek udah nggak kayak dulu. Kalau dulu masih kuat, sekarang ya kan namanya. Masyaallah. Tapi semangat tetap. Itu biasanya omongannya para kiai zaman dahulu. Semangat. Masyaallah. Ini sudah menjelang, sudah sholat subuh, ini sudah menjelang pagi beliau. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Pondok Pesantren Alisani dapat keberkahan. Amin. Ya, sekalian. Allahumma amin. Tadi waktu mau sholat subuh, Kiai bilang Habib imam. Mana nggak mau imam? Afdol Sohibul Bait. Enggak, Habib aja imam. Kenapa beliau minta anak jadi imam? Karena beliau tahu hadis God demigration. Tapi anak juga paham. Kita lagi bertamu ini Afdol Sohibul Bait. Walaupun Abdul Kalmayyid. Alhamdulillah dimakmumin sama beliau. Masyaallah. Ya Rasulullah. Ya, anak kemana-mana bawa kopi sendiri. Ya Rasulullah. Kopi hitam ini? Kopi hitam, kopi pakai jahe sama kapulaga. Oh, Masyaallah. Biar suara ini jadi kita yang ceramah, teriak-teriak. Ada
orang yang ceramahnya tegas, ada yang lembut. Dua-duanya mencerminkan kepribadian Rasul. Kalau orang yang nggak paham kan, jadi kalau begini maksudnya anak dai itu pendakwah itu jangan hanya bahas lembutnya Rasul saja, tapi bahas juga ketegasannya Rasul. Sebaliknya, dai-dai yang tegas jangan cuma bahas tegasnya Rasul saja, tapi bahas juga kelembutannya Rasul. Tawassut, iya. Sehingga umat, oh iya Rasul nggak selalu lembut, ada kala tegasnya. Dan umat juga, oh Rasul nggak selalu tegas, ada kala lembut. Itu jelas kan hadisnya. Karena Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta kanahu kamundiri jaysin sabbahakum masah. Rasulullah itu kalau khutbah, kalau lagi ceramah, lagi dakwah, memerah kedua matanya. Wa ala sautuhu, meninggi suara, mengeras suaranya. Ishtadda ghadabuhu, berkobar-kobar, bertambah-tambah kemarahannya, semangat. Hatta kanahu kamundiri jaysin, sehingga beliau bagikan pemberi peringatan perang. Ini beliau. Jadi ya memang dari dulu kiai juga begitu, ada yang keras gitu ya memang. Sama kayak tegas. Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Waktu resolusi jihad, masa ya beliau mau lembut? Nggak bisa, nggak ada pernah. Masa ketika ada orang datang ke apakah Bung Tomo datang Kiai, besok Inggris mau datang, apakah jawaban Kiai Hasyim Asy'ari? Udahlah, biarin aja. Kita berakhlak aja, pakai adab aja, biarin aja, kita aja. Apakah begitu jawabannya? Enggak. Kiai Hasyim Asy'ari jawabannya enggak. Jihad fardu ain, wajib setiap bangsa rakyat Indonesia mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Fatwa resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari. Ya memang tawassut ya. Ya harus tawassut. Nah itulah yang ya orang kadang begitu, anak ceramah lembut dipotong, diambil ceramah kerasnya aja. Anak lagi bahas apa, malaikat itu punya akal, nggak punya nafsu. Binatang itu punya nafsu, nggak punya akal. Makanya binatang itu nggak bakal ditanya sama Allah. Apakah Allah nanti bakal tanya, anjing, babi? Pertanyaannya, kenapa Habib pakai anjing babi? Emang nggak ada hewan lain? Karena anjing dan babi itu syarad dabbah, binatang yang paling buruk. Makanya anak pakai sebagai tamsil, perumpamaan. Anjing, babi, sudahkah kau sholat, sudahkah kau puasa? Anjing, babi, kenapa kamu nyolong? Apakah Allah bakal nanya gitu? Cuma diputus, dipotong, diambil anjing babinya aja, anjing babi. Jadi seakan-akan anak ngomong anjing babi, ya begitulah manusia. Bahkan kalau kita lihat di Al-Quran, sahabat itu tidak datang kosiki. Jadi alat pilihan ya ini ya. Innamal mu'min ikhwah. Ya. Innamal mu'min ikhwah. Yani mukmin itu satu saudara. Satu saudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Masalul mu'min masalul jasad. Banyak hadis-hadis tentang ini. Yang penting kita semua harus bersatu, para ulama, para kiai, para habaib, sama-sama kita jaga persatuan. Yani jangan mau adu domba. Kasihan umat, yang kasihan umat. Karena fasadul ra'iyah bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rakyat rusak itu karena rusaknya pejabat. Pejabat rusak ya karena rusaknya ulama. Bagaimana mau bersatu kalau ustadz sama ustadz berantem? Kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem, hanya gara-gara beda bendera, hanya gara-gara beda organisasi, hanya gara-gara beda furu'iyah, hanya gara-gara beda pemikiran, hanya gara-gara beda manhaj, hanya gara-gara beda toriko, saling berantem. Ini kan tidak bisa. Kalau ulamanya tidak bersatu, bagaimana umat bisa bersatu? Intinya semua kembali ke ulamanya, ke para ustadz, para kiai dan para habaib. Jadi tidak usah hilangkan saling hasut, saling iri apa dan tidak perlu seperti itu. Semuanya punya keistimewaan masing-masing yang Allah berikan. Ya akhir, ada kulihat, syukur, syukur. Ya, antum di pondok, punya utang antum. Salam buat keluarga semuanya. Salam buat antum. Bikin foto dari tadi. Banyak nih.
santri-santri. Iya. Oh. Allah nafi ulumakum. Ya. Allah manfaat manfaatnya. Enak tempatnya. Adem. Ini apa SMA? Iya, ini di sana SMP. Oh, ini Ada madrasah. Oh, berarti apa ada ini ya? Yayasannya? Ada. Kalau pagi kemarin, kalau pagi dari kerja sampai napi perempuan. Mana ada yang mondok, ada yang mungkin ada yang Ini yang begini kan? Ya, ya ada mungkin ada yang origin keluar bolak balik. Kita ada muajalah itu. Kalau Anas murni salaf. Tidak baik. Enggak, pondok pesantren murni salaf, nggak ada sekolah. Murni salaf. Sudah jarak. Jarak. Harus benar-benar kuat benar. Murni salaf. Ya.